Halo Cereal Lovers, Thailand dikenal sebagai negara penghasil beras terbesar sekaligus terbaik di dunia. Meskipun demikian, belakangan ini konsumsi penduduk Thailand terhadap beras dikabarkan menurun drastis. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang terus mengimpor beras dari Thailand. Negeri Gajah Putih, begitulah julukan bagi negara Thailand yang menjadikan gajah putih sebagai hewan nasional sekaligus menjadi simbol kerajaannya. Thailand dikenal sebagai lumbung padi dunia karena negara ini konsisten menghasilkan padi dengan kualitas terbaik. Bahkan ketika terjadi El Nino, negara ini masih mampu mengekspor berasnya ke luar negeri. Kendati demikian, belakangan ini tingkat konsumsi beras Thailand dikabarkan menurun, terutama di kalangan pemuda. Peristiwa ini membuat pemerintah Thailand turun tangan untuk menyelidikinya. Dikutip dari Nation Thailand, Wakil Direktur Jenderal Departemen Perdagangan Dalam Negeri menyatakan bahwa tingkat konsumsi beras masyarakat turun dari semulanya 100 kg per orang per tahun menjadi 72 kg per orang per tahun. Bahkan di kota Bangkok, tingkat konsumsi turun sangat drastis menjadi hanya 50 kg per orang per tahun. Menurunnya tingkat konsumsi beras di negara Thailand tampaknya menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu, pemerintah Thailand melakukan pengamatan. Dari hasil pengamatan tersebut, dibuktikan bahwa tingkat penurunan konsumsi beras di negara Thailand diakibatkan karena pemuda Thailand yang sedang gencar melakukan program diet dengan mengurangi konsumsi nasi. Diet yang diterapkan pemuda Thailand tersebut dilakukan dengan mengurangi konsumsi beras dan beralih mengkonsumsi shirataki yang dibuat menyerupai butiran beras. Shirataki merupakan alternatif makanan diet yang terbuat dari konjaks atau sejenis umbi porang. Beras shirataki dinilai sangat membantu proses diet. Hal ini karena beras ini lebih rendah kalori dan mengandung serat yang lebih tinggi daripada beras biasa, sehingga dapat menurunkan berat badan. Sebagai perbandingan, 100 gram beras shirataki mengandung sekitar 10 kalori, sedangkan beras biasa dalam jumlah yang sama mengandung 130 kalori. Selain itu, serat yang terkandung dalam beras shirataki dinilai dapat meningkatkan rasa kenyang, menurunkan kadar kolesterol, serta menurunkan kadar gula darah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Thailand mengadakan roadshow Thai Kids Enjoy Thai Rice. Dalam acara tersebut, para anggota Asosiasi Pengusaha Beras Thailand mengenalkan berbagai produk berbahan dasar beras. Acara ini juga mengedukasi dengan mendemonstrasikan cara menyiapkan makanan pokok, serta memberikan informasi mengenai varietas beras, rasa yang unik, beserta kandungan nutrisinya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun indikator keberhasilan tersebut masih rendah. Bila ditelusuri lebih dalam, popularitas beras shirataki ini mungkin akan menjadi salah satu tren yang dapat merambah ke negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini karena sejak era kolonialisme, Thailand dikenal sebagai negara modern adaptif di Asia Tenggara yang selalu mengadopsi tren kekinian dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Pada masa kolonialisme, negara Thailand mendapat julukan sebagai negara paling maju di Asia Tenggara. Mungkin julukan ini cukup kontroversial, namun hal ini dapat dibuktikan dengan masa lalu negeri Gajah Putih tersebut yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Thailand atau yang zaman dahulu disebut dengan Siam merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Para penjajah menilai bahwa Siam tidak memiliki sumber daya alam melimpah seperti negara Asia Tenggara lainnya. Selain faktor sumber daya alam, Siam berhasil menerapkan langkah cerdiknya dengan mengadopsi modernisasi Eropa. Kala itu, penjajah Eropa mulai menaklukkan kerajaan di Asia Tenggara.
Namun, kerajaan Siam justru mengadopsi teknologi dan kebiasaan orang-orang Eropa agar bangsa Eropa tidak meremehkan penduduk Siam sehingga dapat dijajah seperti negara lain. Dalam melakukan modernisasinya, Siam juga menanamkan pendidikan gaya Eropa hingga mengajarkan bahasa Inggris kepada keluarga kerajaan. Pendidikan sekolah juga telah mengajarkan mata pelajaran geografi dan astronomi, sehingga para pelajar dapat mengenal dunia. Selain itu, Raja Siam juga menyewa tentara bayaran dari Eropa untuk melatih pasukan kerajaan Siam. Pada abad ke-19, yang kala itu dipimpin oleh Raja Chulalongkorn, mengubah sistem politik Siam dengan mengadopsi sistem politik Eropa. Chulalongkorn juga membuat peta kerajaan Siam agar tidak terjadi konflik perbatasan dengan pihak lain. Modernisasi terus berlanjut. Bahkan kerajaan Siam mempekerjakan arsitek-arsitek Eropa untuk membangun gedung dan benteng bergaya barat. Tidak hanya itu, Siam juga meniru gaya busana orang-orang Eropa seperti memakai sepatu modern supaya penduduknya setara dengan orang Eropa. Dalam rangka pembangunan militernya, kerajaan Siam menerapkan sistem pemerintahan Mandala yang membuat Raja Chulalongkorn dapat membangun kekuatan tentara lokal di berbagai wilayah yang berada di luar jangkauannya. Dengan sistem Mandala, kerajaan Siam menggulingkan dan mengunci berbagai penguasa lokal yang kemudian memusatkan seluruh pemerintahan di Bangkok. Dengan demikian, bangsa Eropa tidak dapat dengan mudah menghasut para pemimpin lokal untuk memberontak kepada kerajaan Siam. Seperti diketahui, politik pemecah belah bangsa kerap diterapkan negara-negara barat untuk menjajah. Keputusan Siam dalam membuat kebijakan nampaknya telah difikirkan untuk jangka panjang. Meskipun negara ini tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun, namun dahulunya bangsa ini pernah hampir dijajah oleh bangsa Eropa. Hal ini direspon oleh kerajaan Siam dengan melakukan diplomasi untuk mencegah penjajahan. Meski tidak pernah dijajah, namun Siam dulunya hampir menjadi jajahan Perancis yang kala itu sempat menyarankan Siam dibagi menjadi dua wilayah yang akan dikuasai oleh Perancis dan Inggris. Namun, rencana tersebut berhasil digagalkan melalui sebuah diplomasi yang hasilnya adalah wilayah Siam diputuskan menjadi buffer state atau pemisah kekuasaan Perancis dan Inggris. Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa diplomasi dan modernisasi yang dilakukan Siam terbukti efektif dalam menghindari praktik penjajahan. Keputusan menjadikan kerajaan Siam sebagai buffer state dikarenakan Siam berada di tengah wilayah penjajah Eropa, yaitu penjajah Inggris yang menguasai Myanmar dan Malaysia, sedangkan penjajah Prancis yang menguasai Vietnam, Laos, dan Kamboja. Dalam menjaga kedaulatannya, Siam membuat kesepakatan dengan Hong Kong yang dikenal dengan Perjanjian Browning untuk menghapus monopoli pajak perdagangan luar negeri. Dalam praktiknya, perjanjian ini merugikan Siam dan lebih menguntungkan Inggris yang kala itu menguasai Hong Kong. Namun, dengan adanya perjanjian tersebut, Siam akan lebih aman dan tidak akan dijajah. Kendati demikian, perjanjian Browning berdampak positif bagi Siam yang terintegrasi dengan sistem ekonomi dunia karena tidak ada beban pajak. Strategi ini menjadikan Siam sebagai pasar penjualan barang industri serta menarik investor dari negara barat. Pertumbuhan sosial ekonomi di Thailand dapat dikatakan terus berkembang dengan mengadaptasi kemajuan di era modern. Meski Siam kini telah berganti nama menjadi Thailand, namun negara ini tetap mempertahankan sistem monarki konstitusional dalam pemerintahannya. Pada tahun 1939, Siam berganti nama menjadi Thailand dengan ibu kota di Bangkok. Meski negara ini tidak memiliki hari kemerdekaan, namun Thailand menetapkan tanggal 5 Desember sebagai hari raya nasional. Thailand adalah negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Vajiralongkorn dengan gelar Rama 10.
Pemerintahannya menganut sistem demokrasi yang terbagi menjadi 3 badan, yaitu Dewan Menteri, Departemen Legislatif, dan Departemen Yudikatif. Menurut Worldometer, populasi Thailand 2023 diperkirakan kurang lebih 72 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa suku yang mendiami negara ini, yaitu 91,5% suku Thai, 2,3% suku Khmer, 2,1% suku Melayu, dan 1,5% suku Burma. Sementara itu, agama Buddha aliran Theravada dianut oleh 95% penduduknya. Sementara sisanya menganut agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Kendati terdiri dari berbagai suku, namun Thailand menyatakan bahasa resminya ialah bahasa Thai karena 3/4 penduduk Thailand didominasi oleh suku Thai. Sementara itu, bahasa Inggris merupakan bahasa asing penting yang diajarkan di sekolah-sekolah. Dalam transaksinya, Thailand menggunakan mata uang resminya yaitu baht yang dikodekan dengan THB. Bila dikonversikan dalam rupiah, maka 1 baht Thailand setara dengan 440 rupiah Indonesia. Menurut CEIC data bahwa pada tahun 2023, PDB per kapita Thailand mencapai 7.801 US dollar yang lebih tinggi dari Indonesia dengan PDB per kapita sebesar 4.919 US dollar. Berikut adalah bendera Thailand. Warna merah melambangkan pertumpahan darah dalam perjuangan kemerdekaan, warna putih melambangkan kemurnian dan agama Buddha, warna biru melambangkan monarki Thailand. Sementara itu, lambang negaranya menampilkan burung Garuda yang merupakan burung mitologi dalam kepercayaan Hindu dan Buddha. Lambang Garuda ini disebut dengan Krutpa yang berarti Garuda sebagai wahana Dewa Wisnu. Thailand merupakan penerus dari kerajaan Siam yang telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Wilayah kekuasaan Siam telah sepenuhnya diwariskan kepada Thailand. Negeri Gajah Putih ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan kontur yang terdiri dari pegunungan rendah hingga dataran aluvial. Thailand memiliki luas 513.120 km persegi yang hampir setara dengan luas wilayah Kalimantan Indonesia sebesar 544.148 km persegi. Dengan wilayah tersebut, Thailand membagi wilayahnya menjadi 77 provinsi. Sementara itu, Thailand juga berbatasan langsung dengan negara tetangganya, yaitu Myanmar dan Laos di utara, Malaysia dan Teluk Thailand di selatan, Laos dan Kamboja di timur, serta Myanmar, Laut Andaman, dan Selat Malaka di barat. Iklim Thailand dipengaruhi oleh faktor utamanya yaitu lokasinya di zona monsun tropis di daratan Asia Tenggara. Sehingga negara ini memiliki 3 musim yang terdiri dari musim panas yang terjadi pada bulan Maret hingga Juni, musim hujan yang terjadi pada bulan Juli hingga Oktober, dan musim dingin yang terjadi pada bulan November hingga Februari. Kontur geografinya bervariasi dari pegunungan rendah hingga dataran aluvial subur yang dipenuhi sawah hingga pantai berpasir. Bagian barat daya negara ini terdiri dari semenanjung dengan pegunungan dan garis pantai berpasir yang landai. Pegunungan ini memisahkan Laut Andaman dan Laut Cina Selatan karena semenanjung tersebut menyempit di dekat perbatasan Malaysia. Sejak tahun 1950-an, Thailand membangun sejumlah bendungan untuk mengendalikan banjir dan meningkatkan produksi pembangkit listrik tenaga air dan memperluas irigasi lahan pertanian. Letak geografis dan kondisi iklim di Thailand sangat mendukung adanya pertanian padi. Meski demikian, ternyata pertanian padi juga berdampak buruk. Hal ini dikarenakan pembukaan lahan pertanian sering mengorbankan fungsi hutan yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem di Thailand. Thailand memiliki kawasan hutan dan padang rumput yang dipenuhi semak belukar, sedangkan lahan basahnya dipenuhi oleh bunga teratai.
Pada pertengahan abad ke-20, total luas daratan yang ditutupi hutan telah berkurang drastis. Hal tersebut dikarenakan pengalihan fungsi hutan yang tidak terkendali untuk pembukaan lahan pertanian. Deforestasi yang cepat yang diperparah dengan meningkatnya permintaan akan hewan eksotik telah merugikan satwa liar. Pemerintah yang turun tangan dalam mengatasi masalah tersebut ternyata tidak sepenuhnya menghadapi problematikanya. Bahkan undang-undang konservasi yang diterbitkan tidak mampu menghalangi pemburu dalam menangkap satwa liar yang dilindungi. Meskipun deforestasi Thailand sangat merugikan ekosistem, namun pemanfaatannya sebagai lahan pertanian ternyata berhasil memutar roda perekonomian. Meski demikian, Thailand dulunya pernah dilanda krisis yang mengakibatkan kebangkrutan yang sangat parah. Thailand dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia hingga akhir tahun 1990-an. Bahkan pada tahun 1990-an, Thailand dianggap sebagai bagian dari gelombang kedua negara-negara industri baru yang setara dengan Malaysia dan Indonesia. Pada masa itu, perekonomian Thailand sangat bergantung pada bank sentral dan lembaga keuangan pemerintah yang dikolaborasikan dengan keputusan bisnis yang ditetapkan oleh pihak swasta. Meski demikian, pada tahun 1997, Thailand mengalami krisis yang memaksa pemerintah melakukan devaluasi mata uang Thailand, yang mengakibatkan krisis meluas ke sebagian besar Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam keruntuhan ini, perusahaan pembiayaan menjadi lembaga keuangan pertama yang bangkrut karena memberikan pinjaman jangka pendek untuk mendanai investasi properti jangka panjang. Bila ditelusuri lebih lanjut, sebelum terjadinya krisis ekonomi, perekonomian Thailand telah berkembang pesat sehingga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat Thailand. Kendati demikian, di balik kemajuan tersebut juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti peningkatan pencemaran lingkungan, timbulnya pemukiman kumuh, bertambahnya kesenjangan sosial ekonomi, serta kemacetan lalu lintas perkotaan. Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya epidemi HIV/AIDS di Thailand, yang menjadi epidemi paling serius di Asia. Peristiwa ini memaksa pemerintah Thailand yang didukung oleh Dana Moneter Internasional untuk mengambil tindakan lebih lanjut dengan mereformasi perekonomian, sehingga perekonomian Thailand secara perlahan mulai pulih.